Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Melanjutkan kajian beberapa waktu yang lalu terkait kesalahpahaman beberapa pihak terhadap Salafi atau komunitas Salafi yang berujung kepada kesalahan di dalam mengidentifikasi problem radikalisme atau terorisme dan berbagai penyimpangan lain, sehingga berbagai upaya yang dilakukan tak kunjung membuahkan hasil. Bahkan keadaan semakin parah dan carut marut. Kondisi ini akhirnya dimanfaatkan oleh adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap hilangnya stabilitas keamanan negeri ini di berbagai lini. Telah disebutkan atau dijelaskan dalam pertemuan yang lalu sedikit tentang apa itu salaf dan apa itu salafi. Dalam kesempatan ini juga perlu ditekankan bahwa salafi dengan komunitasnya bukanlah sebuah organisasi, baik itu organisasi sosial ataukah organisasi kemasyarakatan, ormas. Salafi adalah seorang yang berkomitmen mengikuti jejak generasi salaf di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Karenanya Salafi dengan komunitasnya tidak memiliki yang namanya pimpinan umum atau pimpinan pusat. Tidak dikenal di komunitas Salafi. Keberadaan atau komunitas Salafi lebih terwujud dengan adanya majelis-majelis taklim atau ma'ahid dan pondok-pondok pesantren atau kegiatan dakwah di bidang tulis menulis di berbagai media. Jika beberapa kegiatan itu membutuhkan adanya legalitas hukum, maka dibentuklah apa yang namanya yayasan. Karena memang pemerintah menganjurkan dan menekankan adanya legalitas hukum berupa yayasan atau yang semisalnya, yang menaungi secara hukum kegiatan-kegiatan sosial atau dakwah, pendidikan dan yang lainnya di negeri ini, dengan tujuan agar pemerintah mendapatkan kemudahan memantau kegiatan-kegiatan masyarakatnya. Sehingga berdirinya sebuah yayasan dalam komunitas Salafi bukanlah suatu yang prinsip selain dari mengikuti
anjuran pemerintah kita. Komunitas Salafi tidak terkotak-kotak dengan adanya berbagai pondok. Komunitas Salafi juga tidak terkotak-kotak oleh adanya yayasan-yayasan. Sebagaimana sekarang sering terjadi perebutan kedudukan, perebutan kepengurusan di berbagai yayasan atau berbagai ormas. Sekarang ini hampir-hampir tidak luput ormas-ormas keislaman di Indonesia dari perselisihan dalam bentuk perebutan kepengurusan tanpa disebut satu persatu, sehingga di pengurusannya ada yang kubu ini dan kubu itu, kubu A, kubu B. Komunitas Salafi tidak mendirikan al-wala wal bara'nya, sikap perkawanan dan loyalitasnya berdasarkan pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan. Komunitas Salafi benar-benar mendirikan perkawanannya, ukhuwahnya, loyalitasnya berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah. Komunitas Salafi juga bukan organisasi kesukuan. Tidak. Ini penting untuk dikenal. Sering kita ditanya oleh beberapa pihak, termasuk pihak terkait, kantor pusat Salafi itu di mana? Maka kita menjawab, enggak ada kantor pusatnya. Siapa pimpinan umum Salafi di Indonesia? Enggak ada pimpinan umumnya. Yang ada dalam komunitas Salafi adalah ta'awun, saling membantu, nasihat menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang terjadi. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga komunitas Salafi berposisi antara dua sikap ekstrim dalam masalah ini. Sikap ekstrim kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang mengharamkan yayasan secara totalitas. Barang siapa yang mendirikan yayasan, maka dia sudah jatuh pada sikap hizbiyah. Sebagaimana ini adalah mazhabnya Al-Hajuri dan Hajuriyun atau Al-Hajawurah. Ekstrim. Siapa mendirikan yayasan? Hizbi. Nah, Salafi mengatakan yayasan itu sebatas mengikuti himbauan dan anjuran pemerintah. Apa yang dianggap menyelisih Al-Quran was Sunnah dihindarkan oleh komunitas Salafi sebisa mereka dalam aturan-aturan penentuan atau aturan-aturan kelembagaan dan yayasan. Sehingga bukan hizbiyah. Ini ekstrim. Dilawan oleh ekstrim yang lainnya, yang benar-benar hanya sibuk dengan yayasan dan menjadikan sebagai tolok ukur al-wala wal bara. Perhatikan, menjadikannya sebagai tolok ukur al-wala wal bara, sikap loyalitas. Yang bersama yayasan ini dia adalah kawan saya, yang berseberangan maka bukan kawan saya. Dua sikap ekstrim yang tercela dalam Islam. Komunitas Salafi disalahpahami dan disalahartikan juga dari sisi-sisi yang lainnya. Penggunaan beberapa istilah yang bukan pada tempatnya menjadikan permasalahan menjadi semakin kabur. Sebut saja istilah al-jihadu fi sabilillah.
sebagian pihak yang ekstrim, dan saya katakan ekstrim kiri, menentang amalan jihad secara totalitas, bahkan mencemooh amalan jihad dan menafsirkannya dengan tafsir-tafsir dan takwil yang batil. Jenis ini diwakili oleh kelompok liberal, kaum liberalis. Seolah-olah Al-Quran tidak pernah mengajarkan dan mengajak atau menghimbau, bahkan memerintahkan untuk berjihad fisabilillah. Ini kebohongan atas nama Al-Quran, kebohongan atas nama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran serta hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang ada di hadapan kita ini sebagai saksi. Tentang kebenaran, kemuliaan amalan jihad fisabilillah. Di sisi lain ada yang ekstrim kanan, yang meneriakkan dan selalu meneriakkan dari waktu ke waktu amalan jihad ini. Jihad, jihad, jihad. Namun yang sangat memprihatinkan kenyataannya, mereka menyalahartikan kata jihad dan salah penerapannya. Jihad oleh mereka diterapkan secara serampangan, tidak ilmiah, tidak mengikuti ketentuan ilmu dan dalil-dalil. Sebagai contoh, dalam hal ini komunitas Salafi pada posisi tengah. Wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah, yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Al-adl, sikap adil. Salafi memandang bahwa jihad itu adalah amalan syariat yang dihimbau, ditekankan, bahkan diperintahkan berulang kali di dalam Al-Quran. Namun dalam pandangan komunitas Salafi, jihad hanya boleh dilakukan di bawah perintah dan komando pemerintah atau waliul amr. Berbeda dengan kaum teroris radikalis. Jihad dalam pandangan mereka ditegakkan dengan komando amir jamaah masing-masing atau kelompok masing-masing. Sehingga beragam kelompok meneriakkan jihad, beragam bendera dikibarkan dengan teriakan jihad, pekikan takbir dikumandangkan oleh berbagai kelompok masing-masingnya dengan perintah dan komando sendiri-sendiri, terpisah dengan lainnya. Ini salah satu contoh ketentuan jihad, dan masih banyak ketentuan jihad yang lainnya. Dari poin ini sudah membedakan antara akidah dan keyakinan komunitas Salafi dengan kaum jihadis, kalau boleh diberi nama dengan itu. Lebih tepatnya sebenarnya mereka diberi nama kaum khawarij. Kata orang sekarang disebut dengan teroris, atau sering disebut dengan irhabi. Sehingga jangan sampai ketika ada seorang dai, seorang pengajar sedang menjelaskan tentang hukum-hukum jihad dan ketentuan-ketentuannya, kemudian serta-merta dituding sebagai teroris. Tidak. Di sana ada pelajaran tentang jihad, ditulis oleh para ulama kita, oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, An-Nawawi, At-Tirmidzi, dan yang lainnya yang namanya Kitabul Jihad. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam beberapa kitabnya, Bulughul Maram ataukah yang lainnya, tertulis Kitabul Jihad, kitab tentang hukum jihad dan ketentuan-ketentuannya. Dibahas secara ilmiah. Tidak kemudian seorang dai, seorang ustadz, seorang pelajar yang menjelaskan, mensyarah atau menulis tentang hukum jihad serta-merta dituding sebagai radikalis teroris. Ini di samping mengandung kedustaan dan kezaliman, sekaligus tidak akan mengantarkan kepada solusi yang diinginkan, makhraj yang diharap-harapkan.
Begitu juga penggunaan istilah i'dad. I'dad secara bahasa artinya persiapan. Sekarang ini menjadi semacam kamus khusus di pihak-pihak terkait, di pihak-pihak tertentu, bahwa di antara ciri-ciri teroris sering menggunakan kalimat i'dad. Sungguh ini satu cara yang saya lihat terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan. Boleh dikarenakan data yang salah, atau dikarenakan adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang membisikkan bisikan-bisikan dusta ini kepada pihak terkait. I'dad, persiapan tempur, latihan perang, persiapan persenjataan dan strategi tempur, itu bagian daripada amal yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitab suci umat Islam. Barang siapa yang mengingkari i'dad secara totalitas, secara mutlak, berarti dia mengingkari perintah Allah dalam surat Al-Anfal terkait al-i'dad. Dan siapa ada seorang muslim, di mana ada seorang muslim berani dan lancang mengingkari sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab sucinya, dalam kalamnya, wahyunya, kalamullah Al-Quran. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Perhatikan baik-baik ayat ini. Perintah ilahi, perintah dari Allah Sang Khalik yang Maha Rahman, yang Rahim, mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian seoptimal mungkin. Kalian mampu untuk mempersiapkan kekuatan. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kekuatan, baik kekuatan kendaraan tempur berupa kuda atau yang lainnya, yang dengan itu kalian dapat membuat gentar, membikin takut musuh-musuh kalian. Sehingga kita pun sangat senang ketika mendengar pemerintah muslim, pemerintah Indonesia ini juga sebagai pemerintah kita memiliki kepedulian dan perhatian khusus terkait persiapan atau i'dad tempur, pelengkapan senjata-senjata tempur darat, laut maupun udara. Teknologi tempur yang mutakhir, dicurahkan kekuatan ini untuk memperkuat militer negara di bawah perintah dan komando pemerintah kita yang sah ini. Kaum Salafi merekomendasi dan sangat mendukung serta mendoakan agar pemerintah kita diberi kemampuan seoptimal mungkin untuk melakukan i'dad, melakukan persiapan tempur. Karena musuh-musuh negeri ini terlalu banyak yang menginginkan kehancuran dan terciptanya instabilitas keamanan, instabilitas politik, ekonomi, dan kehidupan sosial kemasyarakatan terlalu banyak dari dalam maupun luar negeri, sehingga membutuhkan persiapan kekuatan dan militer yang sangat canggih, yang kuat, diiringi dengan kekuatan iman, kekuatan takwa, kekuatan ibadah dan amal soleh. Namun ketika i'dad ini dilakukan secara serampangan oleh kelompok-kelompok atau ormas-ormas, ini yang kita komunitas Salafi meyakininya sebagai amalan batil, amalan yang tidak sah, tidak ada legalitas syar'i. I'dad, latihan perang dilakukan oleh kelompok A, begitu juga kelompok B melakukannya, merekrut anggota untuk latihan perang dan membeli senjata-senjata berat yang tidak boleh dimiliki kecuali oleh militer negara. Ini adalah sebuah kemungkaran, sebuah kebatilan yang tidak diridhai di dalam agama kita, agama Islam ini.
Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga jangan sampai ketika ada yang menjelaskan tentang amalan i'dad serta merta dituding sebagai orang yang radikal atau berpaham dengan paham terorisme. Kemudian kalimat takfir mungkin sudah pernah dijelaskan. Takfir bagian daripada amalan dalam syariat kita. Takfir itu artinya vonis kafir terhadap seorang muslim atau seorang yang berhak untuk mendapatkan vonis kekufuran. Itu takfir, pengeluaran seseorang dari bingkai keislaman. Amalan ini juga akan menjadi benar apabila diterapkan sesuai dengan bimbingan ilmu dan dalil. Namun apabila diterapkan secara serampangan, maka inilah yang menjadi akidahnya kaum teroris Khawarij. Diterapkan secara membabi buta, tidak peduli terhadap ketentuan-ketentuan ilmu yang datang dari generasi salaf, maka ini adalah suatu bid'ah, suatu kemungkaran. Begitu juga kalimat tauhid atau yang sering disebut dengan dakwah pemurnian tauhid. Tauhid maknanya adalah mengkhususkan Allah tabaraka wa taala sebagai pencipta alam semesta, pemilik dan pengaturnya dalam hal peribadatan, mengkhususkan segala bentuk ubudiyah, segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa taala, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Itu namanya tauhid. Kenapa harus dikatakan adanya pemurnian tauhid? Ya, karena di situ ada amalan-amalan, ucapan atau perbuatan yang dapat menodai dan mengotori tauhid seorang hamba. Semisal berdoa kepada selain Allah, memohon hajat dan kepentingannya kepada selain Allah tabaraka wa taala dari berbagai makhluknya, meminta keselamatan kepada jin penjaga rumah, jin penjaga gedung, jin penjaga lembah, atau meminta hajatnya, berdoa dan beristighatsah kepada arwah-arwah penjaga lautan, penjaga hulu sungai, ataukah penjaga kawah dan yang lainnya. Atau berdoa kepada dan memohon hajatnya kepada penghuni kubur, datang ke kubur-kubur untuk meminta hajat-hajat dia. Yang tidak punya anak meminta anak, yang tidak memiliki pekerjaan meminta lapangan pekerjaan, yang penghasilannya merasa kurang minta tambahan penghasilan, yang memiliki penyakit pada dirinya atau orang tuanya atau anaknya meminta kesembuhan kepada penghuni kubur. Yang dia meyakini berbagai keyakinan terkait kubur tersebut. Ini semua dilarang oleh Allah tabaraka wa taala dan dapat menodai tauhid, mengotorinya. Sehingga penting adanya dakwah yang membersihkan tauhid seseorang dari segala yang menodainya. Perdukunan, mempercayai berita-berita gaib dari tukang ramal, dari para dukun, paranormal dan sejenisnya, orang-orang pintar kata orang sekarang. Semua itu dapat menodai ketauhidan seseorang kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak cukup seorang meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, tetapi dia masih di suatu waktu, di suatu malam, di suatu keadaan, di suatu hari, dia memanjatkan hajatnya kepada makhluk. Dia masih meyakini ada manusia atau makhluk
entah itu yang namanya paranormal ataukah tukang ramal ataukah dukun dan sejenisnya, dia mempercayainya sebagai orang yang mengetahui gaib selain Allah tabaraka wa taala. Semua ini sangat bertentangan dengan tauhid. Tidak cukup pengakuan dan keimanannya atau keyakinannya bahwa Allah adalah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Allah mengatakan, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan, siapa yang memiliki bumi dan segala isinya yang ada di dalamnya ini, jika kalian benar-benar mengetahui? Mereka menjawab, sayaqulun Allah. Kata Allah, pasti mereka akan menjawab, Allah yang memilikinya. Qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Coba tanyakan kepada mereka, siapa yang memiliki langit yang berlapis 7 ini? Dan siapa Rabb, pencipta, pemilik, penguasa arsy yang maha agung? Pasti mereka menjawab Allah. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang musyrikin di masa jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada mereka untuk memurnikan tauhid, untuk membersihkan tauhid. Jangan kemudian kalimat dakwah pemurnian tauhid disalahartikan. Ya, kami memaklumi. Karena kenapa sampai muncul seperti ini? Menuduh bahwa dakwah pemurnian tauhid adalah dakwah menuju radikalisme dan terorisme. Karena istilah ini juga dipakai dan digunakan oleh kaum teroris Khawarij. Dipakai oleh mereka. Namun mereka mengartikan dan memaknakan tauhid berbeda dengan tauhid yang dimaukan dan dimaknai oleh komunitas salafi. Makna tauhid dalam pandangan kaum teroris Khawarij adalah terkait tauhid hakimiyah, tauhid tentang hukum, yang kesimpulannya barang siapa yang berhukum kepada selain hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah musyrik, mereka adalah kafir, tidak lagi bertauhid. Ini yang selalu mereka dengung-dengungkan sejak awal munculnya kelompok teroris Khawarij pada masa pemerintahan atau khilafah Ali bin Abi Thalib. Mereka selalu mengumandangkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir, sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Ayatnya benar. Ayatnya memang betul-betul ada di dalam kitab suci umat Islam, kalamullah. Namun penafsiran dan penerapannya yang ditafsirkan ala teroris Khawarij ini yang salah. Ini yang harus diluruskan dan dibenarkan. Sehingga akhirnya penafsiran yang salah terhadap ayat tersebut menimbulkan konsekuensi dan kesimpulan-kesimpulan yang salah, antara lain bahwa kaum muslimin secara umum adalah kafir, terkhusus pemerintah-pemerintahnya, sipil maupun militer, mereka semua adalah kafir. Dan akhirnya kesimpulan berikutnya, kalau mereka sudah kafir maka harus diperangi dan harus dibunuh. Tidak demikian kaum komunitas salafi memaknakan, menafsirkan dan mengimplementasikan ayat ini. Maka perlu adanya tasabbut, perlu adanya klarifikasi dengan tenang dan tidak terburu-buru agar tidak menzalimi satu pihak pun. Kedua, agar kita punya gambaran yang hakiki tentang radikalisme dan terorisme, sehingga dengan itu kita sampai kepada solusi, jalan keluar atau makhraj dari problem besar yang menimpa negeri ini dan beberapa negeri muslimin, yaitu problem terorisme dan radikalisme. Ini kajian kita pada malam hari ini.